Apa nih? Murid. Baik, shalom semuanya. Shalom. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita mau mulai doa kita saat malam hari ini. Untuk itu mari kita sama-sama siapkan segala keberadaan kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, penyertaan perlindungan bagi kami. Hingga nyata sampai dengan saat ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama. Walaupun hanya lewat Zoom, kami percaya tidak mengurangi keberadaan-Mu Tuhan. Engkau tetap Allah yang luar biasa dahsyat. Engkau tetap Tuhan kami yang ajaib. Bapak, kalau saat malam hari ini kami rindu sama-sama bersekutu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Layakan setiap kami. Sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan. Dan kami boleh sama-sama masuk ke dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik, Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sama-sama kita mau katakan, aku ada ini Tuhan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku. Amin. Tangan setia-Mu, Tangan setia-Mu untuk sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajar ku mengerti, semua ini bawaku ke rumah. oh jiwaku, memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Akan hikmat-Mu sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Ku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. mari sama-sama dengan tulus hati kita mau katakan, aku ada ini. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku. Tangan setia-Mu, Tangan setia-Mu untuk sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajar ku mengerti, semua ini bawaku ke rumah. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Bukanku akan hikmat-Mu sempurna
kebijaksanaanmu. Selalu puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Oh, ini kami Tuhan, kami bersyukur, kami akan anugerah. Mari sama-sama dengan tulus hati kita katakan, aku ada ini, aku ada ini, karena kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku. Tangan setiamu, tangan setiamu, sepanjang perjalanan melewati jurang tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajar ku mengerti, semua ini bawaku ke depan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Tuhan akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari katakan, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Tuhan akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Ku puji dan ku puja, ku sembah
Selamanya ku cinta Kau. Mari kita sembah Dia. Kami naikkan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami angkat, kami muliakan Namamu, ya Tuhan. Haleluya. Kudus namamu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, kami sungguh bersyukur buat segala keberadaan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala keberadaan kami Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang boleh kami lewati Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau yang menaungi kami, Engkau yang melindungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Angkat setiap kami. Angkat kami Tuhan ke dalam kemuliaan. Dan ajar kami Tuhan terus setia kepada-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih ya Allah. Mari sama-sama kita sampaikan di hadapan segala permohonan kita. Katakan bersama-sama. Haleluya. Kataku dalam kemuliaan. Amin. Tinggi pada Raja Wali. Amin.
semakin dekat lekat kepada. Sekali lagi katakan. Kataku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali. Haleluya. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepada. Tuhanku, ku nanti-nantikan Kau, Yesus kehidupanku. Hadirat untuk berteduhan, Kau Yesus, oh Tuhanku. Ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Oh Tuhan, berilah kekuatan sepanjang hariku. Haleluya. Tuhan, angkat kami ke dalam kemuliaan. Mari sama-sama kita katakan. Haleluya. Kataku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepada-Mu. Angkat aku Tuhan. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat dekat kepada Tuhanku. Ku nanti-nantikan Kau, Yesus kehidupanku. Hadirat tempat berteduhan. Haleluya. Oh Tuhanku. Ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Berilah kekuatan ku nanti-nantikan Kau, Yesus kehidupanku. Amin. Hadirat-Mu tempat berteduhan, kesukaanku. Amin. Oleh kuasa firman-Mu, Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Benar Tuhan. Mari Bapa berikan kami kekuatan. Untuk kami boleh mengiring Engkau, Allah Kudus. Terus menuntun kami semakin mendekat kepada-Mu.
Kami menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk boleh melewati hari bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Mari sama-sama kita katakan. Aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari bagai Raja Wali. Amin. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat, dekat kepada Tuhanku. Ku nanti-nantikan Kau, Yesus Tuhanku. Katakan Tuhanku, Tuhanku, ku nanti-nantikan Kau, Yesus kehidupanku. Hadirat-Mu tempat perteduhan, Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu, ya Roh. Katakan Tuhanku, Yesus kehidupanku. Hadirat-Mu tempat keseduhan, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan
sepanjang hari, sepanjang hari, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Walaupun siapa. Terima kasih buat segala tuntunan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat perlindungan, buat kekuatan. Terima kasih. Kami sungguh bangga, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang ajaib seperti Engkau. Terima kasih, Bapa. Oh, terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah yang ajaib. Terima kasih. Sungguh Bapa, Engkaulah gairah hidup kami. Hanya Engkau ya Bapa, satu-satunya Allah kami, Tuhan kami yang ajaib. Mari dengan tulus hati kita katakan, Engkau gairah hidup. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya
apapun selain dirimu, hanya Engkau bahagia. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan, Kau yang ciptakan, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku, hutan kehidupan, hutan kebaikan kepadamu. oh, mestinya tak lagi. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Perhatikan petunjukmu, ku nantikan suara keinginan Bapa segalanya hadir. Terima kasih Bapak. Kita Bapak menikmati gairah hidup kami. Haleluya. Mari dengan tulus hati kita katakan, Engkau gairah hidupku. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Amin. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagia. Kami hidup hanya untuk Hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala perkara. haleluya. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu. Oh, Kau yang menciptakan, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku, hutan kehidupan, hutan kebaikan kepadamu. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Perhatikan petunjukmu, nantikan suara keinginan Bapa segalanya bagi. benar Tuhan. Keinginanmu segalanya bagi kami. Mari sama-sama kita katakan, Engkau gairah hidupku Tuhan. Kau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupan. Amin. Kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah. Kami hidup hanya untukmu. Hidup hanya bagimu, bukan Bapa dalam segala perkara. Amin. Itu kebahagiaan yang
satu dalam dosa, selamatkan jiwaku. Tuhan kehidupan, Tuhan kebaikan, mestinya tak lagi ku ingini apapun juga. Iya, aku bilang dari kata iya. Telah kau miliki, ku perhatikan petunjukmu, nantikan suara keinginan Bapa. Kau yang ciptakan aku, kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan. Tuhan kehidupan, Tuhan kebaikan, mestinya tak lagi ku ingini apapun juga. Segenap diriku telah kau miliki. Amin. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga. Segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya. Mestinya ku ingini apapun juga. Segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suara keinginan Bapa segalanya. Keinginan Bapa, keinginan Bapa segalanya. Oh, keinginan Bapa segalanya bagi. Saya persilakan bagi dulu. Mari kita satu dalam doa. Kami berhutang kebaikan kepadamu Bapa. Kami berhutang kehidupan kepadamu Bapa. Kalau kami sekarang ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu Bapa. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Kami bersyukur pada malam hari ini Bapa, Tuhan Yesus. Kalau kami masih beroleh kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau. Kami bersyukur Bapa. Kami mohon ampun atas setiap kesalahan kami. Setiap ketidaktepatan, setiap kemelesetan yang masih kami lakukan. Dan ini membuat kami seperti merasa bahwa
apakah kami mungkin dapat melakukan kehendak-Mu Bapa. Tetapi melihat bagaimana kami dulu, mengingat siapa kami dulu, yang oleh karena kemurahan-Mu, kasih-Mu, pengampunan-Mu, Engkau terus menggiring kami masuk dalam rencana-Mu. Dan kami percaya Engkau memegang hidup kami. Bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, Engkau pasti akan membela kami dalam segala keadaan, dalam segala situasi masalah yang kami hadapi. Kami terus belajar, Tuhan, belajar mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kami. Kami terus belajar untuk mencari kehendak-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu, dan melakukan kehendak-Mu. Kami terus mau belajar tunduk kepadamu, tunduk di bawah pemerintahan-Mu Bapa, agar kami dapat melawan kuasa-kuasa jahat yang terus berusaha menarik-narik kami mengikuti kehendak-Nya. Kami sungguh perlu Engkau, Tuhan, setiap saat dalam kehidupan kami. Apalagi sekarang, di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini, Bapa. Tidak ada tempat perlindungan yang aman hanya di dalam Engkau, Tuhan. Tidak ada tempat yang aman di muka bumi ini, kecuali di dalam Engkau, Tuhan. Untuk itu kami harus benar-benar menjaga hidup kami, menjaga kesucian hidup kami, menjaga pikiran kami, menjaga hati kami, dan menjaga kelakuan kami, perbuatan-perbuatan kami, agar kami benar-benar tidak melukai perasaan-Mu, agar kami benar-benar semakin hari mengerti kehendak-Mu dan dapat melakukannya. Bapa, tolong ajar kami terus. Kami perlu pemulihan-Mu, Tuhan, sepanjang hari hidup kami ini. Kami perlu pemulihan-Mu, Tuhan, agar hidup kami benar-benar semakin hari, semakin berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu kami perlu nasihat-nasihat-Mu, Bapa. Perlu Engkau terus mengoreksi hidup kami. Sekiranya ada kesalahan-kesalahan yang tidak kami sadari, mohon Bapa, beritahukan kepada setiap kami, agar kami dapat memperbaiki diri, memohon ampun kepadamu, Bapa. Hanya ini terus yang menjadi fokus hidup kami. Fokus hidup kepada kerajaan-Mu, Bapa, yang terus kami arahkan pandangan kami ke langit yang baru dan bumi yang baru. Terima kasih, Bapa. Hamba menyerahkan seluruh yang hadir, yang ada di tengah-tengah kami ke dalam tangan-Mu. Juga yang tidak dapat hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkenan melawat, menjamah, memberkati mereka, Tuhan. Dan kami ini, Tuhan, yang ada di sini. Kami perlu Engkau mengurapi setiap kami. Terutama saya, yang Engkau berkenan menyampaikan isi hati-Mu melalui mulut anak-Mu ini, Bapa.
menasihati saya, menasihati kami semua. Membongkar setiap kebusukan-kebusukan, sisi gelap mungkin yang masih ada di dalam kehidupan kami. Kami mohon pertolongan-Mu, Bapa, karena kami benar-benar mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Saya menyerahkan GSKI Aletheia BSD ke dalam tangan-Mu, Bapa. Jadilah menurut kehendak-Mu saja, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Berbicaralah ya, Bapa. Berbicaralah. Mohon berikan suara-Mu bagi kami semua. Agar kami benar-benar diberkati. Kami benar-benar disadarkan bahwa hidup kami ini harus terus mengarahkan diri, mempersiapkan diri untuk kehidupan yang sesungguhnya bersama Engkau, Tuhan Yesus, di langit yang baru dan bumi yang baru. Lindungi kami, Bapa. Ambil alih suasana hati kami semua. Suasana dimanapun kami berada. Engkau yang berkuasa dan bertahta di atas kami semua. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Suara saya apa terlalu pelan atau bisa didengar teman-teman semua? Dengaran ya. Soalnya internetnya nih suka down sekarang. Iya. Ya, baik. Shalom semua. Bu Eli, shalom. Shalom. Iya, sehat semua ya. Amin. Ya, ini ada Lucia. Ini udah sehat. Iya, Lucia. Iya, Ibu. Kenal Bu Eli ya? Lucia ya? Iya, betul. Iya, iya. Baik, firman kita apa yang mau saya sampaikan pada malam hari ini adalah bahwa ya kita semua tentu sudah merasakan keadaan dunia saat ini ya, apa yang terjadi di belahan dunia sana ya. Kita semua pasti sudah mendengarkan beritanya juga, ketegangan-ketegangan, ya, peperangan yang mungkin bisa memicu perang dunia ketiga. Beruntung memang kita yang ada di suara kebenaran ini, seperti apa yang pernah di beberapa hari yang lalu ya di doa pagi, Pak Eras juga menyebutkan bahwa beruntung kita sudah belajar berkemas-kemas ya, sudah diajar berkemas-kemas ya. Karena keadaan dunia hari ini harusnya kita semakin membuat kita benar-benar berkomitmen untuk berkemas-kemas. Berkemas-kemas berarti mempersiapkan diri menuju langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, sebenarnya dulu saya beberapa tahun yang lalu sudah melakukan pemeriksaan diri secara terus
menerus. Jadi sebentar-bentar kalau saya salah ngomong atau di pikiran saya ada sesuatu yang meleset gitu ya, saya sering ngomong di dalam hati, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Saya tadi ngomong kayak begini, saya tadi berpikir seperti ini. Saya sering sekali dulu. Itu sudah beberapa tahun yang lalu sebelum saya ada di Suara Kebenaran ini. Sudah sering. Sehingga merasa memang pada waktu itu kayaknya kok berat banget ya. Rasa-rasanya itu salah terus gitu. Rasa-rasanya sering buat salah gitu. Itu perasaan saya dulu sampai berat lah gitu. Tapi tetap saya melakukan itu. Sampai pada suatu hari saya mendengarkan khotbah di salah satu TV begitu ya. Pengkhotbahnya pendeta dari luar lah gitu. Dan dia ngomong begini apa namanya? Jangan sebentar-sebentar. Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Seolah-olah saya waktu lihat begitu, oh salah ya berarti saya ya gitu. Berarti apa yang saya lakukan itu kayaknya salah ya. Makanya saya kok berat sekali kayaknya ya menjalani hidup tuh kayaknya salah terus gitu ya. Sebentar-bentar minta ampun, sebentar-sebentar minta ampun. Dan akhirnya waktu saya mendengar itu ya, saya berhenti seperti itu. Berhenti ngomong sama Tuhan terus bahwa saya salah ini tadi Tuhan. Maafkan saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya berhenti setelah mendengarkan khotbah itu. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Beberapa tahun kemudian ternyata saya mendengarkan lagi pengajaran bahwa penting untuk terus berperkara sama Tuhan. Dan ini membuat saya kembali lagi melakukan apa yang dulu sudah pernah saya buat itu. Memang perasaan rasanya hari-hari kita itu tidak ringan gitu ya. Kayaknya berat gitu ya menjalani hidup itu karena merasa kok tidak ada nyaman-nyamannya gitu ya. Kalau lihat orang-orang lain kok rasanya nyaman-nyaman aja, ngomong sembarangan nyaman-nyaman aja gitu ya. Mau buat sesuatu ngomong seenaknya juga nyaman-nyaman aja tanpa merasa berbuat salah ya. Sampai soal parkir ya di tempat yang bukan seharusnya itu mereka nyaman-nyaman aja gitu ya. Nah, tetapi puji Tuhan ya kalau kita sudah diajar seperti ini, berkemas-kemas. Yang berarti kita terus mempersiapkan diri kita menjadi yang berkenan kepada Bapa. Hidup sebersih-bersihnya. Dan kita tidak akan merasa rugi melakukan ini. Memang berat, memang kayaknya kita itu tidak ada seneng-senengnya gitu ya. Tidak ada seneng-senengnya gitu ya. Orang lain bisa seperti ini, seperti itu, tetapi kita kayaknya dikurung dengan menerima kebenaran ini. Ya. Tetapi inilah yang benar itu. Inilah yang benar itu. Kita harus selalu berperkara sama Tuhan mengenai segala sesuatu yang kita mau lakukan ataupun yang sudah kita lakukan. Ya. Kalau kita sudah merasa jiwa kita terganggu, itu pasti ada sesuatu yang salah yang kita buat. Nah,
hari-hari ini di mana kita sudah baca berita-berita yang semakin menegangkan bagaimana keadaan dunia ke depan, kita juga tidak tahu, tetapi puji Tuhan ya, kita sudah dipersiapkan untuk kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di langit yang baru dan bumi yang baru ya. Memang banyak orang yang tidak menyadari bahwa satu-satunya kesempatan hidup ini adalah kesempatan pertama sekaligus terakhir, sehingga orang biasa menyia-nyiakannya karena menganggap hidup sekarang ini harus dipuas-puaskan, ya. Menganggap kehidupan ini adalah hidup yang tidak pernah berakhir. Karena saya juga menyaksikan orang dekat saya juga seperti itu. Ada yang seperti itu, sehingga rasa-rasanya mau hidup itu 1000 tahun dan tidak pernah mati gitu. Nah, kalau sudah dalam keadaan begitu, menghadapi kematian itu merasa takut ya. Kalau bisa jangan sebut-sebut mati. Jangan cerita tentang kematian. Itu sial. Kematian itu adalah kesialan, dan itu aduh. Dan itu benar-benar membuat saya tuh susah untuk mengembalikan bagaimana mestinya ya menghadapi kematian itu. Nah, saya harap kita semua yang sudah ada di Suara Kebenaran ini sih sudah tidak ada yang khawatir, takut untuk menghadapi kematian itu. Makanya dari itu ya kita harus terus bersiap-siap, berkemas-kemas, mempersiapkan hari kematian kita itu. Dan mari kita terus berperkara sama Tuhan mengenai apapun. Hari-hari ini memang saya merasakan hari-hari yang begitu berat ya. Di pikiran saya itu banyak hal, karena saya merasa masih banyak yang belum saya selesaikan. Jadi jangan merasa kita itu sudah semua selesai. Pasti masih banyak tugas pekerjaan yang harus kita selesaikan. Mengenai bagaimana pelayanan juga ke depan ini, itu juga menjadi pikiran saya. Nah, yang penting kita harus terus tunduk kepada Tuhan, jangan melakukan tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan menurut kehendak kita sendiri. Kita harus melawan iblis dengan cara tunduk kepada Allah. Dengan apa? Dengan terus mencari kehendaknya, mengerti kehendaknya, dan melakukan kehendaknya. Memang tidak mudah untuk mengerti, untuk melakukan kehendak Bapa ini. Tidak mudah. Untuk itu kita perlu terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus bersekutu dan terus ada di dalam hadirat Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kesucian hidup. Memang kadang-kadang itu seperti gelambiar itu, apa ya maunya Tuhan? Apa ya Tuhan? Kadang-kadang juga, aduh Tuhan kok diem aja ya? Kayaknya biarin begitu ya. Dan itu kadang-kadang memang membuat stres ya, karena kita butuh cepat gitu ya. Tuhan apa ya Tuhan? Sedang Tuhan itu seperti membiarkan begitu. Nah itu kadang-kadang memang membuat stres banget saya itu, sehingga karena takut salah.
Karena kesalahan di hari-hari ini kan sangat mempengaruhi kan nasib kekal kita. Itu yang membuat saya itu khawatir kalau saya itu salah mengambil keputusan, ya salah. Itu yang membuat saya itu khawatir. Bukan khawatir apa? Khawatir tidak dapat memenuhi kehendak Bapa. Tidak dapat berhasil menjadi corpus liti. Itu terus yang menjadi kekhawatiran saya. Kalau dulu mungkin tidak ada sampai seperti ini. Kalau khawatir itu mungkin hal-hal yang jasmani ya, hal-hal yang membuat kita khawatir. Nah, itu kan salah. Sebenarnya kekhawatiran kita itu harus diarahkan. Ya, kekhawatiran kita itu hanya kalau kita tidak berhasil menjadi orang yang berkenan di hadapan Bapa. Nah, kalau teman-teman sudah merasakan kekhawatiran itu, kalau tidak bisa menjadi yang berkenan kepada Bapa, itu sungguh sangat bagus, gitu ya. Dengan begitu kita berhati-hati dalam segala tindakan kita, ya, berhati-hati karena kita tidak mau gagal. Kita tidak mau gagal sampai di rumah Bapa. Tetapi kita mesti percaya kepada Tuhan bahwa bagi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan membuat perjalanan kita itu berhasil sampai di rumah Bapa dalam keadaan yang benar-benar dikehendaki oleh Bapa. Dan setiap kita punya ukuran masing-masing di hadapan Bapa. Nah, jadi seperti apa yang dipesankan oleh gembala senior kita, bahwa kita hari-hari ini harus terus berkemas-kemas. Ya, berkemas-kemas, mempersiapkan hidup kita di langit baru dan bumi yang baru itu benar-benar jangan dianggap remeh, harus diperhatikan. Kalau tidak kita akan rugi besar. Dan kalau sudah begitu menyesal di akhir hidup kita itu sudah sia-sia ya. Jadi lebih baik kita sekarang benar-benar mempersiapkan kehidupan kita nanti bersama Tuhan Yesus, dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Untuk itu, ayo kita jaga pola hidup, ya, pola makan kita, ya, kesehatan kita, ya. Jangan bertindak ceroboh, agar rencana Tuhan itu tidak gagal, ya, oleh karena kecerobohan kita tidak menjaga hidup kita. Kalau dulu memang kita mungkin belum mendengar kebenaran ini, kita hidup suka-suka ya, mau makan apa, makan gitu ya, mau pergi mana, pergi aja gitu. Mau belanja apa, sesuka-suka kita. Mau ngomong apa, kita ngomong aja. Tetapi sekarang harus semuanya dalam kontrol Tuhan. Dan kita benar-benar harus menjaga pikiran kita, mulut kita, agar sebelum ngomong kita berpikir dulu. Pantas enggak kita ngomong seperti itu? Ya. Jadi kita harus lambat bicara. Memang benar, diam itu lebih baik daripada kita melawan. Kalau memang diperlukan untuk menerangkan, menjelaskan, baru kita ngomong. Karena saya juga mengalami dulu juga. Semakin saya ngomong, melawan, itu semakin keadaan tambah runyam. Ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk diam.
Nah, ternyata diam itulah yang bisa merubah orang-orang dekat kita. Kita harus mengalahkan diri kita sendiri, ego kita, ya harus kita kalahkan. Manusia lama kita ini, ya. Paulus juga bilang, saya paling terkesan sekali dengan perkataan Paulus ini, dan terus saya sering mengucapkannya bahwa saya ini manusia celaka yang hidup di dalam tubuh maut ini. Tubuh yang berkodrat dosa. Sehingga apa yang kita mau, yang baik mau kita buat, tetapi justru yang jahat yang kita buat. Nah, itu harus kita perhatikan. Karena manusia lama kita ini benar-benar terus mau menarik kita mengikuti kehendaknya. Ayo kita semua ya mulai memperhatikan ini, dan saya percaya teman-teman yang mengikuti terus doa malam ini, dan saya juga melihat perubahan-perubahan yang terus saya saksikan ya. Ada perubahan dari awal sampai yang sekarang ini. Saya melihat itu. Memang ada orang dekat saya ngomong tidak ada perubahan gitu ya. Orang-orang bukan bertambah benar ya, tapi pasti ada yang Tuhan ubah. Pasti gitu ya. Untuk itu tidak ada yang sia-sia ya. Selama kita melayani Tuhan, kalau hati kita memang tulus, motivasi kita hanya Tuhan dan kerajaannya, tidak ada kepentingan pribadi, Tuhan pasti bela. Memang sekarang tidak kelihatan, tapi nanti pasti kita akan melihat itu. Untuk itu harus jaga kesetiaan kita sama Tuhan. Dan ini juga yang saya gumulkan hari-hari ini. Ya, hari-hari ini bahwa ayo kita tetap setia sama Tuhan. Jangan melihat hasilnya sekarang. Ya, pasti ada. Karena apa? Orang yang beberapa tahun, puluh tahun yang lalu juga, kalau melihat saya juga rasa-rasanya seperti orang yang benar-benar tidak mempedulikan mau ke gereja atau enggak, pergi ke gereja cuma sekedar kewajiban gitu ya. Dan pastilah yang penting kita yang harus berubah terus. Kita yang harus berubah terus. Dan kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk anak-anak kita, ya, suami-suami kita, istri kita semua, orang-orang yang kita kasihi, kita berdoa. Dan kita justru yang terus harus berubah. Dengan begitu, pasti orang-orang di sekitar kita, orang-orang sekitar kita pasti akan berubah. Pasti itu. Mungkin kita nanti akan melihat semua itu kalau sudah ada di langit yang baru dan bumi yang baru ya. Puji Tuhan ya, kita harus tetap setia sama Tuhan. Sampai akhir apapun yang terjadi di depan kita ya. Yang penting kita terus fokus sama Tuhan. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas nasihat-nasihat-Mu, peringatan-peringatan-Mu untuk kami semua, Bapa. Mengingatkan kami bahwa hari-hari ini, sepanjang hari sisa hidup kami ini, hanya untuk berkemas-kemas, hanya untuk mempersiapkan hidup kami nanti di kekekalan bersama Engkau, Tuhan Yesus. Bapa, kami perlu Engkau setiap saat. Kami perlu Engkau terus memegang tangan kami.
selalu memegang tangan kami, Bapa. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau. Kami perlu Engkau, Tuhan. Hidup kami tidak berarti tanpa Engkau. Kami bersyukur Engkau terus menggiring kami kepada perjumpaan dengan Engkau, Tuhan. Terus menggiring kami, membawa kami kepada pengenalan akan Engkau, Tuhan. Melalui setiap kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur. Kiranya Engkau terus, Tuhan, berkenan kepada apa yang kami buat ini, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat kesempatan, buat waktu yang masih tersedia bagi kami. Kami menyerahkan, Tuhan, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mengasihi mereka. Memang hari ini kami belum melihat perubahan-perubahan dalam diri mereka. Rasanya mereka jauh daripada-Mu, Tuhan. Hati kami ada khawatir, tetapi kami percaya kepada-Mu. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, Bapa. Untuk itu kami harus terus tunduk kepada-Mu, Bapa. Dengan kasih, dengan kerelaan, dengan ketulusan, melakukan kehendak-Mu, Bapa. Sehingga Engkau memperhatikan keluarga-keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, Bapa. Yang hari ini belum mendekat kepada-Mu, Bapa. Bapa, saya menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mati dan hidup kami dalam tangan-Mu. Mohon persiapkan setiap kami, Bapa, untuk hidup di langit yang baru dan bumi yang baru. Berikan kami semua kesehatan, perlindungan-Mu ya Bapa. Kuatkan setiap kami di dalam setiap pergumulan kami. Baik di dalam mungkin yang sakit, ataupun di dalam kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan mereka, dalam ekonomi, ataupun di dalam masalah-masalah di dalam keluarga. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya tangan-Mu menolong, tangan-Mu terus membimbing, tangan-Mu terus memberikan kekuatan dan jalan keluar. Berikan ketabahan, kekokohan kepada setiap anak-anak-Mu ini. Karena kami sudah Engkau ajar bahwa setiap permasalahan, setiap persoalan, itu adalah berkat kekal yang sedang Kau curahkan kepada kami. Dan kiranya setiap kami meresponinya dengan benar, seturut yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Presiden kami, Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya. Kiranya Engkau berkenan melindungi, memberkati Indonesia Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu dan dalam kehendak-Mu Bapa. Dan menyerahkan apa yang sedang terjadi saat ini di Rusia dan Ukraina Tuhan. Tuhan, kami berlindung kepada-Mu. Kami berlindung kepada-Mu Tuhan. Kiranya konflik ini bisa berhenti Tuhan. Semua bisa mengalahkan egonya masing-masing Tuhan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tidak ada yang terjadi di luar kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang ada di Ukraina Tuhan ke dalam tangan. Kasih-Mu menguatkan setiap keluarga-keluarga yang sedang dilanda kesusahan, kesedihan, keterpisahan oleh karena keadaan situasi. Tuhan, Kau memberikan kekuatan dan perlindungan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk nasihat-nasihat-Mu. Kami perlu Engkau nasihati. Kami perlu Engkau koreksi hidup kami ini. Kami perlu Engkau buka semua
Engkau bongkar semua sisi-sisi gelap dalam hidup kami. Karena kami tidak mau ada yang tersisa kegelapan dalam hidup kami. Kami mau bersih sebersih-bersihnya. Seperti yang Engkau kehendaki. Agar kami benar-benar layak masuk dalam kerajaan-Mu, Bapa. Sebagai anggota keluarga kerajaan-Mu, ya Bapa. Inilah menjadi fokus hidup kami. Ini komitmen kami, Tuhan. Ini benar-benar kami mau terus berjuang di sini. Perjuangan kami hanyalah untuk bisa layak masuk langit yang baru dan bumi yang baru. Bersama orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih, Bapak. Engkau memberkati setiap sharing anak-anak-Mu, Bapa. Engkau memberkati. Agar setiap sharing anak-anak-Mu ini memberkati kami semua. Membuat kami semakin bertumbuh di dalam iman yang benar. Di dalam cinta yang terus semakin mendalam kepada-Mu, Bapa. Dengan tidak mementingkan diri kami sendiri lagi. Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Berkati kami semua, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan.